Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya pesan dari sebuah teks suci yang usianya ribuan tahun bisa sampai ke kita dengan utuh? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa tentang gimana para ulama dulu berjuang mati-matian supaya makna-makna penting itu nggak hilang di telan zaman. Coba deh bayangin, ada petunjuk yang penting banget tapi ditulis pakai bahasa yang makin lama makin gak ada yang ngerti. Ini dia masalah super serius yang dihadapi para ulama zaman dulu. Sebuah teka-teki raksasa yang kalau nggak dipecahkan, petunjuk berharga itu bisa hilang selamanya. Jadi, alur cerita kita begini. Kita mulai dari masalahnya, yaitu kata-kata yang jadi asing, terus kita lihat gimana solusi jeniusnya muncul. Dan terakhir, kita bahas warisan abadi dari semua ini yang masih relevan sampai sekarang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Yuk kita mundur ke masa lalu, ke sebuah zaman di mana gema sabda Nabi mulai terdengar sedikit samar bagi generasi-generasi setelahnya. Jadi gini, di awal-awal ini tuh bukan masalah sama sekali. Generasi sahabat dan tabi'in, mereka masih paham banget bahasanya. Tapi masalahnya mulai muncul di generasi ketiga, yaitu murid-muridnya para tabi'in. Nah bagi mereka, beberapa kata dalam hadis itu mulai kedengaran aneh, kayak bahasa asing dan jadi susah dimengerti. Nah, pertanyaannya kan kok bisa gitu? Kenapa kata-kata yang tadinya biasa aja jadi aneh? Apa sih yang bikin bahasanya bergeser? Yuk kita bedah penyebab utamanya. Ternyata penyebabnya itu kompleks banget, bukan cuma satu. Pertama, ada banyak banget dialek suku Arab yang beda-beda. Terus ada kebiasaan unik, contohnya suku Baduy yang suka ganti al jadi mim. Ditambah lagi ada pengaruh bahasa asing, terutama Persia. Dan jangan lupa, makin banyak orang non-Arab yang masuk Islam dan ikut meriwayatkan hadis. Wah, kebayangkan, semua ini jadi tantangan bahasa yang luar biasa besar. Nah, ngelihat tantangan segede ini, para ulama kita nggak tinggal diem dong. Mereka langsung bergerak dan respon mereka itu keren banget. Mereka menciptakan sebuah disiplin ilmu yang benar-benar baru, khusus buat mencahin masalah ini. Ilmu inilah yang kita kenal sebagai gharib al-hadith. Kata gharib itu artinya asing atau aneh. Jadi gampangnya, ini ilmu buat ngupas kata-kata asing dalam hadis. Tujuannya jelas banget, memastikan gak ada satupun makna dari sabda Nabi yang hilang atau salah dipahami. Coba deh kita lihat kutipan dari Imam Ahmad bin Hanbal ini. Ini nunjukin betapa seriusnya mereka. Ulama sekelas beliau aja bilang, saya nggak mau berspekulasi soal sabda Rasulullah, tanyain aja sama ahlinya. Ini nunjukin kerendahan hati yang luar biasa dan rasa hormat yang mendalam. Jadi jelas ya, ini bukan soal nebak-nebak, tapi ilmu yang butuh keahlian presisi. Sekarang, yuk kita kenalan sama beberapa tokoh utamanya. Mereka ini pahlawan-pahlawan intelektual yang mendedikasikan hidupnya buat kerjaan ini. Boleh dibilang, mereka ini kayak detektif linguistik yang tugasnya melacak jejak makna setiap kata. Yang bikin takjub itu, ilmu ini terus nyambung dari generasi ke generasi. Dimulai dari Abu Ubaid, yang karyanya itu hasil riset selama 40 tahun, bayangin. Terus Ibnu Qutaibah datang, ngelengkapin. Lalu ada Ibnu Al-Athir yang bikin rangkuman super komprehensif. Sampai nanti Al-Suyuti juga meringkasnya. Ini benar-benar kayak tongkat estafet pengetahuan yang dioper dari abad ke abad, cahayanya nggak pernah padam. Oke, jadi gimana sih cara kerja mereka di lapangan? Biar kebayang, kita lihat satu contoh kasus ya. Kita intip gimana para arkeolog kata ini beraksi. Nah, para ulama ketemu hadis yang bunyinya al-jaru ahakku bisaqabih. Kalau diterjemahin langsung, agak bingung. Kata kuncinya di sini adalah sakop. Kata ini jadi misteri linguistik. Apa sih artinya sakop ini sebenarnya? Nah, disinilah pakar bahasa kayak Al-Asma'i turun tangan. Lihat deh sikapnya yang rendah hati banget. Beliau bilang, saya nggak mau menafsirkan, tapi terus dia kasih kuncinya. Dia bilang orang-orang Arab kuno itu biasanya pakai kata as-saqab untuk nunjukin sesuatu yang nempel langsung atau bersebelahan banget. Dia melacak makna kata itu sampai ke akarnya. Dan boom, misteri terpecahkan. Berkat analisis yang super teliti ini, kalimat yang tadinya bikin bingung sekarang jadi jelas banget. Maknanya adalah tetangga punya hak lebih atas properti yang nempel langsung dengannya. Dari sebuah kata aneh, jadi sebuah prinsip hukum yang jelas dan relevan sampai sekarang. Jadi, ini bukan asal tebak ya. Mereka punya metode yang sistematis banget. Ada dua cara utama. Cara pertama yang paling diutamakan adalah pakai hadis lain buat ngejelasin. Jadi mereka cari kata yang sama di riwayat-riwayat lain buat dapat konteks. Kalau cara itu mentok, baru mereka pakai cara kedua.
Konsultasi ke kamus-kamus khusus dan para ahli bahasa. Persis seperti contoh yang barusan kita lihat. Oke, kita sampai di bagian akhir. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih semua kerja keras yang udah dilakuin berabad-abad lalu ini masih penting banget buat kita hari ini? Apa warisan abadi dari ilmu Gharib al-Hadits ini? Sederhana aja. Tanpa kerja keras mereka, pemahaman kita soal ajaran Islam hari ini bisa jadi beda banget. Atau jangan-jangan malah banyak yang hilang. Mereka ini ibaratnya membangun jembatan bahasa yang melintasi waktu, yang bikin kita sekarang bisa nyambung lagi ke makna asli dari sabda Nabi. Kutipan dari Al-Hakim Al-Nisaburi ini benar-benar nunjukin betapa berharganya mereka. Bayangin, pekerjaan Abu Ubaid dalam menjelaskan kata-kata asing ini dianggap sepenting kerjaan para pendiri mazhab fikih. Ini menegaskan satu hal, menjaga kejelasan makna itu adalah fondasi dari segalanya. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang yang semuanya serba instan, di mana kita bisa nerjemahin apa aja cuma dengan satu klik, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari tradisi yang rela menghabiskan waktu berabad-abad cuma buat menjaga makna satu kata? Ini jadi pengingat buat kita, kalau pemahaman yang sejati itu butuh usaha, dan ada hal-hal tertentu yang memang layak banget kita perjuangkan biar nggak hilang di telan zaman.